Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita melanjutkan bahasan modul 7 dengan topik memahami produk ekowisata. Modul ini membahas ekowisata sebagai sebuah industri pariwisata, usaha ekowisata berbasis keanekaragaman hayati dan pelestarian alam, produk-produk ekowisata, dan komodifikasi dalam usaha ekowisata. Modul ini dibahas dalam 2 kali pertemuan. Minggu lalu kita sudah membahas sebagian materinya dan minggu ini kita lanjutkan materi yang tersisa. Sebagaimana telah dibahas minggu lalu, tujuan dari pembelajaran modul ini hendaknya mahasiswa mampu mendiskusikan dan mendeskripsikan sebuah industri pariwisata berbasis ekowisata, mengidentifikasi dan mendiskusikan usaha ekowisata berbasis keanekaragaman hayati atau kawasan pelestarian alam, mengidentifikasi dan mendiskusikan produk-produk ekowisata, memahami dan mendiskusikan kritik dan komodifikasi dalam usaha ekowisata. Pada minggu ini kita akan membahas 2 materi sebagai kelanjutan bahasan minggu lalu, yaitu materi ketiga tentang produk ekowisata dan materi 4 kritik terhadap ekowisata dan potensi dampak negatif ekowisata. Ya, kita mulai dengan materi ketiga, produk ekowisata. Sesungguhnya produk ekowisata itu sama dengan produk pariwisata pada umumnya, namun untuk produk-produk berlabel ekowisata itu mempunyai filosofi khusus dan misi yang khusus yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip ekowisata yang sudah kita pelajari di awal perkuliahan ini. Nah, jenis-jenis produk ekowisata pada garis besarnya bisa kita golongkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok produk atraksi atau disebut juga produk ekskursi. Nah, produk ekowisata yang bersifat atraksi ini terdiri dari atraksi alam yang terkait dengan ekowisata hutan, gunung, pantai, laut, danau, dan goa alam, ya, misalnya melalui kegiatan tur, ya, melacak satwa liar, mengamati burung, hiking, ya, jelajah alam, trekking, kayaking, berkano, berperahu, ya, menyelam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah atraksi budaya. Jadi produk ekowisata yang terkait dengan atraksi budaya, misalnya festival, yang terkait dengan festival bahari, ya, gelaran, ya, atau event, bisa juga pertunjukan, ya, bisa juga dalam bentuk desa budaya, museum, ya, terkait dengan museum bahari misalnya, museum vulkanologi, ya, kuliner, dan makanan. Nah, jenis produk yang kedua adalah berkaitan dengan fasilitas. Fasilitas dalam rangka menyediakan kebutuhan bagi wisatawan dalam kegiatan ekowisata. Fasilitas produk dalam bentuk fasilitas meliputi transportasi,
ya, seperti misalnya transportasi darat, laut dan udara. Kemudian fasilitas untuk mendukung wisatawan stay, menginap, berupa penginapan atau hotel. Kemudian fasilitas untuk menyediakan kebutuhan makan dan minum bagi wisatawan, bisa berupa rumah makan, restoran atau warung, atau tempat minum. Juga fasilitas terkait dengan healthy and wellness, yaitu kesehatan dan kebugaran. Misalnya fasilitas pijat, ya, spa, ya, perawatan tubuh, fasilitas yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kegiatan ekowisata, produk wisata dalam kaitannya dengan rantai nilai ekowisata, ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah produk tunggal atau individu. Jadi, pelaku usaha ekowisata mungkin hanya menyediakan produk transportasi, ya, tanpa ada produk lainnya, ya. Atau hanya menyediakan produk atraksi atau ekskursi, sementara transportasi oleh pihak lain. Atau menyediakan produk akomodasi, ya, seperti hotel, villa, penginapan, atau produk catering yang terkait dengan makan dan minum. Nah, ada juga produk ekowisata dalam rantai nilai ekowisata itu dikemas ke dalam paket ekowisata tetapi tidak penuh. Paket ekowisata tidak penuh ini menggabungkan 2 sampai 3 atau lebih, ya. 2 sampai 3, ya, dari elemen misalnya transportasi, atraksi, ekskursi, akomodasi, dan catering. Jadi ada produk lain yang tidak disediakan karena dia bersifat tidak penuh, tapi dia merupakan sebuah paket. Nah, yang kelompok ketiga adalah produk ekowisata dengan paket penuh. Jadi paket penuh ini menggabungkan semua elemen transportasi, atraksi, akomodasi, catering, dan lain-lain itu dalam satu paket. One stop service. Nah, sekarang tinggal memilih apakah akan menyediakan produk tunggal, fokus kepada atraksi misalnya, tanpa kita memikirkan akomodasi bisa disediakan oleh pihak lain. Nah, umumnya adalah bersifat paket tidak penuh, menggabungkan beberapa elemen, ya, tapi tidak sedikit juga yang memang menawarkan paket penuh. Nah, produk ekowisata secara spesifik ini umumnya bisa dilihat dari label, ya. Label yang menandakan bahwa produk itu memenuhi kaedah-kaedah atau prinsip ekowisata. Misalnya adalah ekodestinasi. Ini ditujukan kepada daerah tujuan ekowisata atau objek wisata yang menerapkan prinsip-prinsip ekowisata bisa diberi label dengan ekodestinasi. Nah, beberapa ciri dari ekodestinasi ini, fitur-fitur alam dilestarikan di dalam lanskap yang dilindungi, misalnya di kawasan Taman Nasional, misalnya. Pembangunan dengan kepadatan atau densitas rendah, tidak merusak sistem alam dan habitat satwa dan fauna lainnya, ya. Kemudian diisi oleh bisnis masyarakat skala kecil, zona rekreasi di luar ruangan atau di alam itu
ditetapkan dan desain untuk melindungi sumber daya yang rapuh. Jadi ada upaya untuk perlindungan terhadap sumber daya yang rapuh terhadap kerusakan. Kemudian bersih dan fasilitas publik yang disediakan di destinasi itu menyatu untuk kebutuhan turis dan masyarakat. Jadi tidak dibedakan antara kebutuhan turis dan masyarakat. Kemudian yang terpenting di sini, di ekodestinasi ini ada interaksi yang ramah antara masyarakat lokal dan turis. Nah, berikutnya ada label untuk ekotur. Jadi kegiatan tur atau atraksi yang memenuhi kaedah ekowisata. Nah, di situ ciri-ciri spesifiknya antara lain di situ ada muatan pendidikan dalam kegiatan tur. Nah, ini sudah kita pelajari beberapa minggu lalu terkait dengan edukasi lingkungan di dalam ekowisata. Kemudian berkontribusi untuk konservasi alam pada lokasi tur, baik melalui sumbangan dana maupun melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung konservasi. Kemudian menyediakan informasi sebelum perjalanan ke lingkungan dan budaya yang dikunjungi. Jadi sebelum turis kita ajak ke tur ke suatu tempat, sebelumnya turis sudah mendapatkan informasi tentang tempat yang dikunjungi, tentang apa yang ada, tentang apa yang boleh dilakukan, mungkin tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang terpenting adalah untuk ekotur ini menyediakan panduan perilaku secara tertulis sebelum keberangkatan, bisa juga secara lisan selama perjalanan tur. Maksudnya adalah panduan perilaku ini memberikan panduan kepada turis tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat tujuan tur nantinya. Nah, setibanya di tempat tur juga dilakukan pengarahan yang mendalam ya, kepada turis tentang keberadaan dari daerah tujuan tur. Nah, pemanduan yang mendalam sepanjang perjalanan dengan pemandu lokal yang kompeten. Jadi penting di sini adalah pemandu wisata ini adalah pemandu yang kompeten. Nah, pemandu yang kompeten ini umumnya merupakan pemandu lokal yang sudah memahami tentang karakteristik dari tempat tujuan tur. Nah, di konsep ekotur ini juga ada peluang pertemuan dan interaksi dengan masyarakat lokal. Nah, berikutnya adalah mengembangkan pemahaman baik mengenai masyarakat lokal, gaya hidup, tradisi, maupun isu-isu yang terdepan. Inilah ciri-ciri kita merancang produk ekotur ya, yang memenuhi beberapa unsur ini. Itu. Nah, ada juga label Eco Lodge. Ya, istilah Eco Lodge ini untuk menggambarkan jenis penginapan yang dibedakan dari yang lainnya. Ya, mungkin dari aspek cara dibangun, kemudian dioperasikan, atau keduanya. Ya. Nah, ini sangat penting terkait dengan syarat-syarat dari sebuah penginapan yang memenuhi produk ekowisata. Umumnya terletak di daerah alami atau di daerah pedesaan dan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh situasi kota, kebisingan, lalu lintas asap, dan polusi. Oleh karena itu, Eco Lodge ini jarang berada di kota. Dia berada di daerah remote area atau di daerah pedesaan yang dekat dengan alam. Kemudian memiliki kepentingan ekologis yang signifikan dan memiliki program konservasi yang kuat. Jadi penginapan itu juga memiliki program-program konservasi alam dan budaya di sekitarnya. Umumnya ukurannya kecil, ya mungkin biasanya kurang dari 30 kamar. Menggunakan sistem yang melindungi lingkungan dari polusi dan kerusakan, ini terkait dengan penggunaan energi dan juga penggunaan air. Ya.
menggunakan teknologi terbaik untuk mengurangi dan menangani limbah. Ada upaya-upaya untuk misalnya pengurangan limbah, ya, pemanfaatan limbah, recycling dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan fasilitas dan operasi hemat energi dan mungkin teknologi energi terbarukan. Ya, beberapa itu menggunakan energi terbarukan, misalnya memanfaatkan energi surya atau energi angin, ya, dan lain sebagainya. Memiliki akses ke panduan alam interpretatif yang didukung tenaga terlatih dan menguasai pengetahuan dalam bidang biologi atau habitat atau pengetahuan lokal secara signifikan. Jadi penting juga pengelola eco lodge ini mempunyai pengetahuan tentang alam terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, Ecolot juga menyediakan buku, poster, peta, foto, orientasi audiovisual, dan cara lain untuk menginformasikan kepada tamu dan pengunjung tentang lingkungan dan budaya setempat. Nah, ini merupakan produk bagian dari upaya interpretasi. Sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian membantu melatih dan mempekerjakan penduduk setempat dengan upah yang adil, membantu menginformasikan tamu, staf dan pengunjung tentang pentingnya dan nilai ekosistem yang sehat, dan menjelaskan cara terbaik untuk menikmati alam, ya, tempat tersebut tanpa mempengaruhi atau menimbulkan gangguan, ya, terhadap nilai-nilai ekosistem. Nah, juga memiliki praktek kerja yang etis dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat ini, maka sebuah penginapan dapat menggunakan label Ecolodge, ya, untuk mendukung ekowisata. Nah, materi keempat adalah kita bahas tentang kritik dan potensi dampak negatif ekowisata. Nah, ekowisata mempunyai dampak positif yang besar, tetapi juga tidak terlepas dari kritik akibat potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, beberapa kritik terhadap ekowisata kita kenal sebagai istilah boom bust, ya. Ini pengembangan ekowisata yang pesat, ya, dan umumnya digunakan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tanpa didukung perencanaan dan manajemen yang baik. Nah, pada saat tamu sudah datang, ya, karena kurangnya manajemen, akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan terhadap alam, ya, atau gangguan yang bisa menyebabkan image atau citra dari destinasi itu menjadi buruk dan akhirnya ditinggalkan oleh wisatawan. Dengan kondisi demikian, akhirnya ekonomi akan jatuh dan banyak kehilangan pekerjaan. Ya, sementara sudah banyak masyarakat yang bermigrasi dari pekerjaan tradisional ke pariwisata. Nah, itu yang disebut dengan boom bust. Nah, kritik berikutnya adalah ekowisata ini identik sebagai usaha kecil, ya, dengan dampak yang rendah. Namun, ya, ketika suatu destinasi ekowisata semakin populer, ini tidak ada jaminan bahwa destinasi itu tidak menjadi wisata massal di kemudian hari. Ya, mungkin pada awal pengembangannya bisa dipertahankan dalam bisnis skala kecil yang berdampak rendah, tapi begitu populer, ini tidak ada jaminan destinasi ini tidak akan berkembang menjadi destinasi wisata massal yang kemudian ekowisata akan hilang. Nah, kritik berikutnya adalah mengabaikan prinsip konservasi sehingga alam dan budaya sebagai inti dari daya tarik atau core attractor, ya, ini mengalami kerusakan yang masif. Ya.
karena mengabaikan prinsip-prinsip konservasi. Tentu lambat laun destinasi ini akan ditinggalkan. Nah, kritik berikutnya, potensi dampak berikutnya adalah ekowisata hanya digunakan sebagai label. Jadi hanya digunakan seperti label yang tadi sudah kita bahas, seperti eco tour atau eco travel, eco adventure, eco vacation, ya, eco cruise, eco safari, eco lodge dan lain sebagainya tadi. Hanya untuk menarik wisatawan, tetapi tidak sungguh-sungguh diterapkan. Akhirnya ekowisata hanya dianggap sebagai mitos dan hanya indah di dalam gambar. Seringkali promosi dari ekowisata itu hanya indah di gambar atau di video, tetapi kenyataannya setelah dikunjungi sangat berbeda. Inilah yang menimbulkan kekecewaan. Nah, kritik berikutnya adalah mendewakan ekowisata sebagai model ekonomi yang paling menguntungkan, sehingga masyarakat sangat tergantung pada pariwisata dan mengabaikan pengembangan sumber-sumber ekonomi lainnya. Inilah yang terjadi pada saat ini, ya, seperti kasus di Bali karena terlalu mendewakan pariwisata. Nah, pada saat pariwisata mengalami dampak pandemi seperti saat ini, masyarakat banyak kehilangan sumber penghidupan, sementara mereka tidak bisa atau tidak mempunyai peluang untuk bermigrasi ke sektor usaha lainnya atau pekerjaan lainnya, karena memang sudah dibiasakan, ya, hanya bergantung kepada satu sektor dan melupakan sektor-sektor ekonomi lainnya. Ini sudah terbukti pada saat sekarang. Nah, kemudian ada juga masalah komodifikasi di dalam ekowisata. Ya, komodifikasi. Apa itu komodifikasi? Komodifikasi ini adalah transformasi hubungan yang sebelumnya murni ke dalam hubungan komersil, hubungan pertukaran, hubungan membeli dan menjual. Jadi komodifikasi itu bisa diartikan sebagai komersialisasi, ya, komersialisasi. Nah, komodifikasi dalam ekowisata ini sama artinya menjadikan alam dan budaya masyarakat lokal hanya sebagai komoditas yang dipertukarkan. Jadi sifatnya ada yang menjual dan ada yang membeli. Jadi produk ekowisata itu hanya dilihat sebagai komunitas atau istilahnya komodifikasi. Misalnya, ya, banyak taman satwa atau area habitat buatan diciptakan untuk mendukung bisnis ekowisata dengan memodifikasi alam. Ya, satwa liar yang dilindungi dijual sebagai tontonan di luar habitat aslinya. Ya, misalnya gajah yang mestinya hidup di hutan, ya, tetapi dibawa ke kota atau tempat lain hanya untuk tontonan, ya, kepada turis. Lumba-lumba yang mestinya hidup di laut dijadikan komoditi untuk tontonan, ya. Begitu juga jenis-jenis yang lainnya, ya, burung misalnya, ya. Nah, ini menjadikan satwa liar sebuah komoditi yang tentu melanggar hak-hak dari hak-hak kehidupan dari satwa liar, misalnya hak untuk berreproduksi, bersosialisasi dengan berinteraksi dengan sesamanya. Kalau misalnya dia dibawa ke suatu habitat buatan, tentu mereka tidak dapat menjalankan hak-hak kehidupannya. Nah, di bidang budaya misalnya tarian sakral yang peruntukannya sebagai bagian dari ritual, adat, atau budaya, sering banyak ini dimodifikasi menjadi tontonan semata-mata hanya untuk turis. Ya, ini juga bisa melunturkan nilai-nilai kesakralan dari sebuah tarian. Nah, potensi dampak negatif
ekowisata. Nah, beberapa potensi dampak negatif dari ekowisata yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah kenaikan harga-harga yang harus ditanggung oleh penduduk tuan rumah ya, atau penduduk lokal. Dengan berkembangnya ekowisata, mungkin harga-harga properti meningkat, harga tanah meningkat, ya, harga makanan juga meningkat, karena permintaan yang meningkat untuk pengembangan pariwisata. Nah, harga-harga yang meningkat ini juga akan ditanggung oleh penduduk lokal. Ya. Nah, ini banyak kasus terjadi, jadi masyarakat lokal akhirnya tersisih karena tidak bisa lagi membeli properti untuk misalnya pengembangan rumah, ya, dan juga membeli bahan-bahan makanan dengan harga yang lebih mahal, ya, karena bersaing dengan pelaku usaha atau dengan turis. Nah, dampak negatif lainnya adalah kebocoran ekonomi. Ya, ketika bisnis ekowisata mengutamakan impor produk atau layanan daripada mengembangkan pasar lokal atau memanfaatkan produk lokal. Seringkali ekowisata itu dikembangkan tidak berbasis kepada pemanfaatan produk lokal maupun SDM lokal. Jadi sebagian besar kebutuhan untuk turis itu didatangkan dari daerah lain. Inilah yang disebut sebagai kebocoran ekonomi di suatu tempat. Nah, terakhir, potensi dampak negatif dari ekowisata adalah perubahan budaya akibat meniru. Misalnya ya, seringkali terjadi perubahan budaya tanpa adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan apakah mereka benar-benar ingin berubah atau tidak. Ini adalah masalah besar ya, dari pariwisata secara umum. Pada saat pariwisata berkembang akan banyak terjadi perubahan-perubahan sosial dan budaya yang tidak disadari ya, karena sifat dari masyarakat lokal yang meniru misalnya perilaku pola hidup dari turis yang datang, yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan budaya dan tradisi setempat. Baik, jadi demikianlah materi kuliah pada sore hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi supaya dipelajari materinya lebih dalam lagi. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.